kan naik sudah menembus angka 35-36 ribu kan per kilo ya Bu ya. Bahkan semuanya naik semua. Ya kan cabai naik, semuanya cabai, kol naik, sayur mayur naik, bawang naik, gula naik, semuanya naik semua. Artinya pemerintah gagal melakukan stabilisasi harga, membuat harga murah, harga yang bisa terjangkau. Artinya peran negara nggak ada, peran pemerintah nggak ada. Loh, buat apa ada pemerintah kalau semua disediakan dengan mekanisme pasar? Nah, mekanisme pasar ini kita sama-sama mengetahui, dan mekanisme pasar ini tentu adalah para pemilik modal, para oligar yang diuntungkan, bukan rakyat, bukan juga petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masyumi TV yang kami cintai, dan dari Masyumi TV kita menyampaikan salam selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan. Semoga kita selalu mendapatkan barokahnya dari bulan suci ini. Para pemirsa, kita tentu sedang menanti-nanti kabar dari KPU mengenai terpilihnya presiden dan wakil presiden. Katanya konon kabarnya mau tanggal 20 Maret. Tetapi di sini juga tentu kita menghadapi hal-hal yang kurang yang sangat memperhatikan, terutama di rumah tangga. Dari mak-mak juga sudah mulai komplain, dan ini sangat menyedihkan karena bersamaan dengan menjelang pencoblosan 14 Februari harga beras terus meroket tajam, dan terakhir ini 1 liternya bisa sampai, atau 1 kilonya bisa 19.000. Jadi yang tadi beras 5 kilo itu hanya 64.000. Sekarang di toko-toko terdekat, ya, di kelontong terdekat itu sudah 96.000 dengan kualitas yang sama. Dan itu pembelian juga mulai dibatasin. Tidak bisa kita nyetok untuk keperluan lebaran. Jadi ada kebingungan ibu-ibu. Nah, kalau misalnya mereka usaha catering itu tidak masalah karena mereka langsung ke grosir. Tetapi untuk hari-hari ini satu keluarga dengan 2-3 anak itu paling 5 kilo itu cuma 1 minggu lebih mereka beli lagi, harganya naik terus, dan ini menjadi komplain. Kemudian juga harga telur, kemudian juga harga daging dan sebagainya. Jadi pada umumnya 9 bahan pokok yang diperlukan oleh rumah tangga harganya terus meroket. Dan kita tidak tahu sampai kapan karena lebaran kan masih lama, ya, masih 3 minggu lagi, dan ini kita tidak tahu sampai kemana pemerintah mampu untuk mengendalikan harga dari 9 harga pokok tersebut. Nah, kabarnya juga Bulog juga sudah mulai ancang-ancang untuk impor, itu sekitar 3 juta ton. Nah, ini tentu memprihatinkan dengan kondisi keuangan yang ke negara sampai seperti ini, dan juga kemarin kita ada kasus bansos dan sebagainya. Rakyat was-was, ada nggak sih beras dan cukup nggak beras untuk lebaran. Nah, bersama kita kali ini di studio TV Masyumi kita menghadirkan Ketua Umum Partai Masyumi, Bapak Dr. Ahmad Yani SHMH. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, juga dengan Pak Ahmad Heri, Bapak Wakil Ketua Umum Masyumi. Dan tentu kita semua kelihatannya seger-seger aja Pak, ya. Oh iya, harus segar, semangat terus. Habis pemilu keliling banyak, seger dia. Jadi Sama gemuk kelihatannya. Apakah di rumah cukup Pak persediaan berasnya? Oh cukup. Saya belum tahu lagi, belum lihat lagi yang terakhir. Belum lihat lagi. Belum tahu, ya. Ya, ini Pak Yani tentu
banyak juga dari pengurus KD dan anggota Masyumi menanyakan bagaimana ini Pak Yani harga beras seperti ini, dan tentunya kita juga ingin pendapat Bapak apa yang harus dilakukan sebetulnya oleh Bulog. Dan kalau kita mendengar jawaban dari Menteri Perdagangan itu membuat tambah nyesek ya Pak. Ini karena El Nino, enggak seperti itu. Yang penting itu karena kan Menteri Pertanian dan Perdagangan sudah harus bisa menyiapkan. Ini bukan jawaban anak SMA sekolah, tetapi kan itu perencanaan daripada pengadaan pangan. Bagaimana Pak Yani? Ya, saya itu kan tadi malam agak kaget juga karena praktis tidak tahu ya. Tahu harga beras naik memumbung itu udah tahu. Ya, tapi bahwa pembelian itu dibatasi baru tahu tadi malam. Jadi ada kawan saya ini yang apa namanya alumni ITB, baik Pak Ganda mau Pak Henry Herman itu mengatakan saya beli beras di supermarket hanya bisa 5 kilo katanya gitu di tempat dia. Loh kenapa? Memang dibatasi, harus kasih apa namanya KTP dan sebagainya. Udah begitu rawan kah? Nah, saya akhirnya lihatlah di media sosial kan setiap hari, oh ternyata beberapa hari yang lalu ada rapat kerja antara Menteri Perdagangan Pak Zulkifli Hasan, terus ada Kepala Bulog, ada Dirut RNI, ada Pupuk, dan mereka lah komplit seperti itu membahas. Memang ternyata kalau kita dengar dari keterangannya pada waktu itu pemerintah, memang agak mengkhawatirkan kita betul. Nah kalau itu kan pertanyaan kan kita kan impor beras yang cukup banyak pada beberapa waktu yang lalu. Kok sekarang sudah habis itu? Nah pertanyaannya kemana beras itu habis itu? Kok sampai orang membeli itu dibatasi? Nah, pertanyaan berikutnya, apakah beras yang habis ini juga digunakan dalam rangka bansos kemarin? Nah ini juga menjadi apa namanya harus menjadi objek kawan-kawan pengawasan di DPR seperti itu. Nah sudah habis dan harganya membumbung tinggi ya kan seperti itu. Nah pada satu sisi harga harga gabah di petani juga tidak naik. Jadi kelangkaan, harga yang cukup tinggi ini juga tidak membawa dampak kesejahteraan dan kemakmuran petani kita, bahkan justru petani kita semakin tersungkur. Kenapa? Karena mereka juga untuk bercocok tanam sekarangnya agak susah. Kenapa susah? Adalah karena pupuk begitu mahal dan langka juga. Jadi ini begitu banyak kompleks persoalan pupuk, persoalan beras, persoalan gabah dan lain sebagainya. Bahkan menyangkut bahan-bahan pokok ya, 9 bahan pokok, telur yang harganya selama ini harganya hanya 23.000, 24.000 kan naik sudah menembus angka 35-36.000 kan per kilo ya Bu ya. Bahkan semuanya naik semua. Ya kan cabai naik, semuanya cabai, gol naik, kol naik, sayur mayur naik, bawang naik, gula naik, semuanya naik semua. Artinya pemerintah gagal melakukan stabilisasi harga, membuat harga murah, harga yang bisa terjangkau. Artinya peran negara nggak ada, peran pemerintah nggak ada. Loh, buat apa ada pemerintah kalau semua diserahkan dengan mekanisme pasar? Nah, mekanisme pasar ini kita sama-sama mengetahui, dan mekanisme pasar ini tentu adalah para pemilik modal, para oligar yang diuntungkan, bukan rakyat, bukan juga petani. Nah satu itu persoalan. Yang kedua ada persoalan kita ini kan kita sudah menenggara, itu sudah banyak informasi bahwa di setiap ada impor itu diduga keras patut ada permainan para mafia. Kan kita kenal dulu ada mafia bawang, ada mafia gula, mafia daging, mafia semuanya ini mereka ini mengambil keuntungan, meraup keuntungan dengan keserakahan di tengah-tengah penderitaan rakyat. Nah oleh karena itu menurut saya ini harus kita hentikan. Nah salah satu cara kita menghentikan rejim itu kemarin kan kita ikut pemilu memberikan dukungan kepada Anies Rashid Baswedan. Itu karena ternyata kan kita tahu hasil pemilu yang sekarang ini belum mengembirakan kita dengan berbagai macam faktor kecurangan tadi. Nah oleh karena itu janjinya Pak Jokowi mulai dari sejak dia dilantik jadi presiden pertama bahwa dia tidak akan impor, ternyata impor kita semakin besar seperti itu. Ya kan mau membuat kedaulatan pangan ternyata tidak menjadi kedaulatan pangan. Mau bawa pupuk terjangkau ternyata tidak terjangkau dan lain sebagainya. Dan menurut saya pemerintahan ini gagal. Dalam sektor yang namanya pangan gagal total seperti itu. Dan peran Bulog yang seharusnya memainkan peran yang cukup sentral ternyata juga tidak mampu. Kenapa? Karena banyak kartel-kartel ini. Nah, kartel-kartel ini kok dibiarkan seperti itu. Harusnya di sini yang di aparat penegak hukum kita itu mengejar
pada kartel-kartel ini seperti itu yang bermain di dalam penderitaan rakyat. Oleh karena itu memang rejim yang oligarki yang mensengsarakan rakyat ini menurut saya sudah saatnya lah kita akhiri. Tapi persoalannya adalah belum ada arah-arah ke arah sana seperti itu. Walaupun protes-protes rakyat sudah begitu tinggi. Nah kita lihat apakah sekarang ini Jokowi akan membagi-bagikan lagi sembako. Kalau enggak, artinya selama ini pembagian sembako itu hanya untuk kepentingan dia, kepentingan elektoral dia, dan kepentingan orang yang dia dukung. Gitu loh Bu Utari. Iya. Jadi yang disampaikan oleh Pak Ketum tadi bahwa petani ini mati di tengah ya Pak. Bukan mati ke tengah, udah mati terjepit. Iya, artinya harga pupuk dia mau menanam lagi nggak cukup. Tapi kalau begitu ini sebetulnya pemerintah menggali kubur ya Pak ya. Iya. Jadi Pak pada waktu kampanye kemarin menjuruskan kepada paslon 02 ya, mereka menghamburkan bansos dan juga uang tunai dari mulai Oktober sampai awal Februari. Nah sekarang di saat diperlukan mereka nggak bisa ngapa-ngapain dengan berdalih El Nino. Nah ini menurut Pak Heri, ini apa yang harus dilakukan nih untuk mengatasi hal ini dari sudut pandang kebijakan, kira-kira apa yang harus ditempuh ini? Oke, ya, terima kasih Bu Utari. Kalau kita lihat masalah harga-harga sembako, harga beras terutama ya, yang naik ini kalau kita melihat kilas balik ke belakang sejarah kita gitu ya, misalnya ada dua titik ekstrim yang mungkin saja bisa menjadi pelajaran bagi kita ke depan ini. Pertanyaan tadi, bagaimana, apa yang harus kita lakukan ini terkait. Kita harus melihat dua titik ekstrim ini. Pertama ekstrim jatuhnya Bung Karno melalui Tritura, itu 3 tuntutan rakyat, itu salah satunya turunkan harga ya. Terutama harga beras itu kan, harga sembako apa semuanya. Itu titik ekstrim pertama. Titik ekstrim yang kedua yang menarik juga ini, Soeharto berhasil swasembada pangan gitu kan dari zaman Orde Baru gitu. Itu jadi itu luar biasa tuh, dua hal itu menjadi pelajaran bagi kita untuk kita saat ini. Ya, kita nggak tahu apakah kita masih tetap berharap juga dengan pemerintahan saat ini, pemerintahan Jokowi yang memang kita anggap gagal, dan apalagi kaitannya dengan pemilu. Kita berharap mungkin kalau misalnya nanti ada pemerintahan baru atau apa, kita harus melihat betul bahwa harga ya betul-betul bisa dikendalikan. Harga-harga sembako terutama yang memang menguasai hajat hidup orang banyak itu betul-betul harus dikendalikan oleh pemerintah. Itulah perlunya Bulog itu. Kalau nggak bisa mengendalikan, udah bubarkan aja bukan Bulognya gitu. Walaupun ada RNI juga, RNI kan kadang-kadang tugasnya lebih banyak ke, saya nggak tahu persisnya bagaimana, tapi yang lebih banyak ke konglomerasinya, kerjasama dengan konglomerasinya dalam pengertian tidak fokus khusus ke kepentingan negara RRI ini ya. Kemudian yang tadi yang swasembada pangan, bisa nggak waktu zaman Habibie, kemudian Gus Dur, Mega, SBY, belum ada yang berhasil gitu kan. Kalau sekarang kita tidak berharap lagi karena waktunya sudah mau habis juga waktu masa jabatannya, tapi yang kedepannya ini kita harus jadikan bahwa Pak Harto, sejelek-jelek Pak Harto, berhasil ya swasembada pangan. Itu actionnya. Iya. Kira-kira seperti itu. Iya, artinya di zamannya Pak Harto, dia dari awal tahun 67 ya, saat inflasi 600% pernah kita. Jadi Pak Harto menstabilkan lagi sampai kemudian bisa mencapai swasembada beras. Nah, dari mulai zamannya SBY sampai sekarang itu rata-rata saya mengecek di pasar, harga sembako itu naik 100%. 100%. Dari dulu tuh harga 1 liter beras 8.000, 9.000 udah bisa. 7.000 ada, 7.500, 8.000. Sekarang 16.000. Sekarang nggak bisa lagi. Padahal itu beras yang terjelek ya? Iya, padahal masyarakat belum siap untuk menggantikan bahan makanan pokok itu dari beras menjadi bahan bakar lain. Kemarin Menteri Pertahanan mencoba untuk singkong 600 hektar gagal. Nah, itu singkong berbuah jagung. Berbuah jagung tapi masih dalam polybag Pak ya. Jadi sebenarnya itu Kak. Jadi artinya
nggak berhasil itu, tapi itu sudah menghamburkan uang triliunan. Nah, Iya. sekarang ini apakah dalam waktu dekat mampu nggak? Kalau memang untuk Lebaran ini bisa mampu nggak? Apakah sampai nanti pelantikan presiden baru itu akan menjadi saya rasa menjadi jebakan yang bisa menjatuhkan Jokowi dengan telak gitu kalau sampai dia nggak mampu mengatasi 9 harga pokok. Nah, ini bagaimana Pak Yani? Janji-janji Jokowi itu tidak terpenuhi, ya kan? Atau dia melakukan kebohongan ya? Apa dia ingin bangun tidak hanya swasembada, dia ingin mau kedaulatan. Bahkan dia bilang, kenapa kita harus impor semuanya? Dan faktanya hari ini memang dia tidak bisa mengendalikan. Fungsi Bulog sebagainya lembaga yang harusnya bisa digunakan sebaik mungkin, kita enggak. Tapi memang di bawah, menurut saya ada di balik ini ada para oligarki, para mafia ini tetap berkuasa penuh dia. Dia mengendalikan semua ini sehingga kebutuhan bahan pokok itu kan melambung tinggi. Kita jangan lupa pada waktu harga minyak turun dunia, kan pemerintah juga tidak menurunkan harga BBM kita. Dia mengambil keuntungan. Inilah yang dikemukakan itu negara itu, kata Anies, nggak boleh dia berbisnis dengan rakyat. Nggak boleh dia berbisnis dengan rakyat dan mencari keuntungan dengan rakyat. Itu bukan fungsinya negara. Fungsi negara itu adalah mensejahterakan dan memakmurkan rakyat. Kalau belum mampu ya dia mensubsidi seperti itu. Nah, sekarang ini kan subsidi kan sebagian besar mau dicabut semua seperti itu. Nah, apalagi kita lihat bahwa nasib petani itu semakin menderita. Saya baru pulang ya. Penderitaan rakyat ini luar biasa. Memang kemarin mereka terhibur sebentar karena ada bansos jor-joran, dapat uang jor-joran. Tapi setelah itu gimana mereka? Menurut saya ini adalah betul-betul agak mengkhawatirkan kita. Dan bukan hanya kita, pemerintah sendiri maupun DPR juga dalam ranger pendapat saya dengar itu mereka sudah khawatir. Mau beli juga, mau impor, uangnya dari mana? Iya, itu Pak. Dengan kondisi uang kita serba terbatas sekarang ini. Mau ngutang lagi seperti itu. Jadi ini memang menurut saya perlu memang evaluasi total dan perlu memang dilakukan audit besar-besaran ke depan. Mudah-mudahan nanti ya kan, andai-pun Pak Prabowo memang nanti diketok palu jadi pemenang, ya saya kira tugas utamanya Pak Prabowo itu nanti juga ya kan untuk betul-betul melakukan audit dan melakukan koreksi total. Apalagi Pak Prabowo ini kan pernah menjadi ketua HKTI, Himpunan Kerukunan Tani, dan mungkin sampai sekarang. Bagaimana dia ketua himpunan tani, tapi petani menjadi menderita sepanjang zaman. Oleh karena itu menurut saya ini penderitaan rakyat yang luar biasa. Ujung dari penderitaan rakyat itu kemarahan rakyat. Kita tidak ingin betul rakyat marah dan terjadi anarkis di mana-mana kayak gitu. Jadi ini Lebaran Ramadan yang mengharukan sebetulnya buat kita semua ya, karena rakyat ingin menyambut Lebaran dengan sesuatu yang menggembirakan mungkin tidak akan tercapai. Dan ini tentu pemerintah harus gerak cepat untuk bisa kurang 3 minggu apakah mungkin. Jadi tentu ini juga menjadi perhatian seluruhnya. Semoga DPR bisa mencari jalan tengah atau bagaimana caranya. Barter apa? Kalau dulu Pak Habibie bisa barter ya. Sekarang apalah nggak ada yang bisa dibarter. Nah, jadi saya kira ada lagi dari Pak Heri. Ya ada sedikit aja. Pasti terkait itu antara pemilu, sekarang kejadian harga-harga beras pada lambung, ada kaitannya itu kan. Tentunya dan di bulan Ramadan gitu. Artinya 3 hal ini kalau misalnya kita kait-kaitkan bisa saja memang terbukti benar gitu. Harga-harga sekarang yang melambung tinggi ini terutama beras itu karena memang kemarin-kemarin ya dalam waktu menjelang hari H semua beras-beras itu dijadikan alat politik ya, alat politik untuk memenangkan pasangan calon. Nah, itu imbasnya sekarang ini di bulan Ramadan. Tadi pertanyaannya kita akan memprihatinkan karena di bulan Ramadan ini kita mau berbahagia karena sudah menyambut Ramadan selesai, misalnya nanti Lebaran dengan harga-harga murah, tapi ternyata harganya tinggi-tinggi semua melambung. Itu kan jadi keprihatinan kita semua gitu. Nah, itu mungkin disitulah yang kalau kemarin Ustadz Ani pernah bilang justru Ramadan ini kita harus melawan, harus berjuang, harus keras gitu kan untuk ya menentang kezaliman.
Saya kira itu. Oke, jadi tentu Mas Yumi juga ada sikap. Udah, cukup. Oke, cukup. Oke. Jadi demikian pemirsa, kita semua akan menantikan hal-hal yang dari pemerintah apa yang akan dilakukan dalam mengatasi kenaikan harga beras dan harga-harga sembako. Kita berharap rakyat masih bisa menyambut Lebaran dengan hati yang tenang. Semoga saja dapat melakukan segera pengadaan beras dan tidak lagi nanti terjadi antrian. Jangan sampai terjadi antrian seperti zaman berapa puluh tahun yang lalu ya. Ini akan sangat satu hal yang tragis sekali. Jadi marilah kita semua di bulan Ramadan ini kita mendoakan agar ketahanan pangan ini bisa mengatasi atau kebijakan pangan ini bisa mengatasi hal yang paling kritis saat ini. Demikian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.